Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil proposal kami yang berjudul Aplikasi Kasir Usaha Karya Muda. Latar belakang, usaha karya muda merupakan usaha jasa fotokopi, print, scan, jilid, dan cetak dokumen yang melayani pelanggan setiap hari. Dalam operasionalnya, sebagian besar proses masih dilakukan secara manual, mulai dari pencetakan transaksi, perhitungan harga, hingga pembuatan laporan harian. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan. Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau yang dipengaruhi oleh hasil dari sebuah proyek. Contoh, yang pertama pemilik usaha karya muda sebagai pihak yang akan memantau omset. Kedua, kasir sebagai pengguna utama yang akan mengoperasikan aplikasi. Ketiga, tim pengembang pihak yang merancang, mengode dan menguji aplikasi. Lingkup proyek. Produk scope atau fitur sistem yang pertama, hitung otomatis harga. Yang kedua, manajemen layanan seperti print, copy, scan, dan jilid. Yang ketiga, pembayaran yaitu cash, kiris, transfer. Yang keempat, cetak struk. Yang kelima, laporan harian. WBS atau Work Breakdown Struktur. Poin pertama, kebutuhan sistem. Kedua, fase desain UI dan infrastruktur data. Ketiga, fase pengembangan development. Keempat, fase pengujian atau testing. Kelima, fase deployment dan penyerahan. Critical path yang jalur pertama, analisis kebutuhan dilakukan selama 5 hari dan desain UI dilakukan selama 4 hari, kemudian development dilakukan selama 21 hari, testing dilakukan selama 6 hari, dan deployment dilakukan selama 3 hari, dan jika dijumlahkan sama dengan 39 hari. Jalur yang kedua, analisis kebutuhan dilakukan selama 5 hari, perancangan database dilakukan selama 3 hari, dan development dilakukan selama 21 hari, dan testing dilakukan 6 hari, kemudian deployment dilakukan selama 3 hari. Dan jika dijumlahkan semuanya. Yang aktivitas atau kode yang pertama, analisis kebutuhan 1-3 minggu. Yang kedua, desain tampilan UI atau Figma 1-2 minggu. Kemudian perancangan database 1-2 minggu. Fase pengembangan development 1-4 minggu. Kemudian fase pengujian atau testing 1 minggu. Dan fase deployment dan penyerahan 1 minggu. Agar proyek tetap terkendali, perubahan tersebut harus dikelola melalui proses formal yang disebut change control process. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, ajukan permintaan perubahan secara tertulis. Kemudian, lakukan analisis dampak, lalu dapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan. Tim pengembang harus menganalisis apakah tambahan fitur tersebut akan memakan waktu atau mengubah struktur database yang sudah ada. Keputusan harus disepakati bersama agar ekspektasi hasil tetap realistis. Tindakan jika kondisi proyek terasa terlalu lama, yaitu evaluasi dan penyederhanaan WBS. Lakukan peninjauan ulang terhadap work breakdown struktur, gabungkan aktivitas yang memiliki keterkaitan erat menjadi satu paket kerja, hilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah secara langsung terhadap tujuan proyek. Keyakinan terhadap keberhasilan proyek sendiri harus didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama, keyakinan pada perancangan. Yang kedua, keyakinan pada tim. Ketiga, keyakinan pada fleksibilitas.